Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam bersama saya, Rikel Tiwan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam hidup kami hari ini. Engkau yang telah menyertai kehidupan dan hidup kami. Dan pada malam ini tibalah saatnya kami semua hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan Bapa kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sebagai landasan renungan kita, saya bacakan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-16. Yang demikian bunyinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya kita berdusta. Hanya dengan sedikit membesar-besarkan fakta di satu sisi, menghilangkan rincian di sisi lain, atau dengan sikap diam yang menyesatkan, kita dapat merusak suatu kebenaran. Namun, sesungguhnya kebenaran tetap merupakan landasan dan struktur vital dari semua hubungan antar umat manusia. Jika kerangka suatu kebenaran dihilangkan, maka masyarakat akan runtuh. Kemutlakan moral ini demikian nyata, sehingga penjahat sekalipun akan menghukum rekan-rekannya yang berdusta kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah yang ke-9 ini, artinya yang saya maksud hukum Taurat yang ke-9 ini, melarang kepada kita untuk melakukan tipu muslihat terhadap sesama dan menggarisbawahi kesaksian kebenaran dalam segala hal yang kita lakukan. Dua kata Ibrani yang digunakan untuk kata dusta dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 16 tadi, dan dalam Ulangan pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-20, berarti tidak benar dan tidak jujur. Bersaksi dusta terhadap sesama merupakan ekspresi ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Perintah ini juga mengupas dua motif dasar yang dibenci Allah, yaitu kelicikan dan kesombongan. Ketika kita berdusta, biasanya hal ini dilakukan untuk mencampakkan orang lain pada sisi yang negatif, atau juga menempatkan diri kita pada sisi yang positif. Untuk tindakan yang pertama di atas tadi, itu tidak lain adalah berasal dari kelicikan. Sedangkan tindakan yang kedua berasal dari kesombongan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Saudara-saudara, tentunya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin jujur. Kita akan memberikan kesaksian-kesaksian yang benar, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah apakah kita sudah benar-benar adalah sebagai pengikut Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup kita saat ini kita warnai dengan sebuah kejujuran. Kita tidak boleh berdusta. Jauhilah dusta itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.